3, 2, 1, 0. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahul nur. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah innana bil khair. Mada darsunal an? Darsuna rawatan dia. Ya, pelajaran kita pada pagi hari ini adalah apa? Pendidikan agama Islam. Baiklah anak-anakku semuanya, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum pembelajaran kita dimulai. Baiklah, ketua kelasnya siapa? Ya, Mas Pandu dipimpin untuk berdoa. Semuanya siap, doa mulai. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, semoga dengan bacaan doa tadi pelajaran kita dapat bermanfaat dan berjalan dengan lancar. Allahumma amin. Baiklah anak-anakku, sekarang kita berdiri terlebih dahulu untuk menyanyikan lagu wajib, yaitu apa? Garuda Pancasila. Silakan berdiri. Hitungan ketiga kita menyanyikan lagu wajib ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, kita harus senantiasa mengingat apa? Jasa-jasa para pahlawan ya, dengan cinta tanah air. Kemudian selanjutnya kita menyanyikan lagu apa? Pelajar Pancasila. Masih ingat anak-anak? Masih ingat. Hitungan ketiga ya, nanti sambil tepuk tangan ya, yang semangat. Oke? Siap? Siap. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia. Gotong royong global, gotong royong mandiri, kreatif dan benar kritis. Sekali lagi. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan benar
semuanya pada semangat dan hafal. Silahkan duduk kembali. Ya. Baiklah anak-anakku, selanjutnya Bu Guru akan absen kalian satu persatu. Nanti kalau Bu Guru panggil, kalian bisa jawab dengan semangat, misalkan oke Bu gitu, beautiful Bu gitu juga boleh, baik Bu, present Bu, boleh gitu ya, untuk menyemangati kalian. Mbak Ria, baik. Oke, Mbak Akila, baik. Oke, Mbak Tisha, hadir. Iya, Mbak Zahra, baik. Mbak Sania, iya, Mbak Atalia, baik. Terus Mas Naufal, ada. Mas Pandu, baik. Ada yang tidak masuk hari ini? Mas tadi ada yang izin itu, siapa? Mas Rafa sama Mbak Rahma ya? Iya. Kenapa? Sakit? Iya. Jadi karena sekarang itu musim hujan ya, kalian harus apa? Menjaga kesehatan. Semoga semua anak-anakku semua ini bisa belajar dengan lancar, tidak ada kendala, yaitu sebuah penyakit itu tadi. Oke? Ya Allah. Baik anak-anak, kemarin ya kita sudah belajar apa? Siapa ingat? Ya, membaca surah Al-Maun. Siapa semalam sudah belajar? Oh iya, baik, Mbak Tisa sudah belajar. Ya, Mbak Sania juga sudah belajar, semuanya sudah belajar. Harus ya, sebelum masuk sekolah, malamnya sudah pada belajar. Baiklah anak-anak, siapa yang tahu arti dari Al-Maun? Oke, Mbak Tisa. Barang yang berguna. Barang yang berguna. Baiklah, siapa yang tahu siapa anak yatim itu? Siapa yang tahu anak yatim itu siapa? Mbak Atalia, siapa? Orang yang ditinggal ayahnya. Ditinggal kemana anak-anak? Meninggal. Jadi anak yatim itu adalah orang yang ditinggal meninggal ayahnya ya. Jadi sudah tidak memiliki ayah. Kalau tidak memiliki ibu itu namanya apa ya? Piatu. Kalau tidak memiliki ayah dan ibu? Yatim piatu. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang arti dari surah Al-Maun ya. Bentar. Nah, di sini bisa dilihat tujuan pembelajaran pada kali ini adalah peserta didik dapat membaca dan menghafalkan surah Al-Maun dengan cara yang baik dan benar. Jadi anak-anak, kalau kita membaca Al-Quran itu tidak hanya baik, tapi harus benar. Benar apanya? Tajwidnya, betul. Mahorijul hurufnya, keluar. Mahorijul huruf itu apa? Tempat keluarnya huruf, apa yang di tenggorokan, apa di bibir gitu. Kemudian secara tartil itu ya, kita ada lagunya sedikit lah, biar kita itu kalau didengar itu enak. Terus kemudian kita nanti akan belajar tentang tafsir, penjelasan dari surah Al-Maun itu apa ya. Terus kemudian tujuan pembelajaran lainnya, peserta didik dapat menerapkan sikap peduli, empati terhadap anak yatim dalam kehidupan sehari-hari. Karena zaman sekarang ini masih banyak orang yang individu ya, artinya tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya, masa bodoh ya. Mau dia itu kesusahan, tetangganya kesusahan, temannya tidak punya orang tua, terserah lah, itu tidak boleh. Nanti kita pelajari di penjelasan surah Al-Maun. Baiklah anak-anak, sebelum kalian itu belajar lebih lanjut, mau ice breaking? Mau. Iya, kita ice breaking dulu ya, biar semangat. Kalian tahu nggak yang kalian bilang tertawa yang satu kali itu bagaimana? Coba Tisa. Iya, berarti sudah pernah ya.
Tapi kalian lebih semangat lagi ya. Yuk, buka mulut tertawa satu kali. Buka mulut tertawa dua kali. Buka mulut tertawa tiga kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Iya, betul. Ya, berarti kalian sudah konsentrasi. Kalau tadi bilang buka mulut tertawa tanpa suara, kalau memang tidak konsentrasi kalian akan tertawa. Baiklah anak-anakku semuanya, karena sudah siap untuk belajar? Sudah. Oke, kalau sudah siap ya, kalian bisa, mari kita baca ya surah Al-Maun bersama-sama. Dimulai dengan ta'awudz ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Ya, baiklah anak-anak, siapa yang sudah hafal surah Al-Maun? Iya, Mbak Akila sudah hafal. Oke. Ya, sekarang kalian berarti sudah hafal ya dari surah Al-Maun. Kalau artinya sudah pada tahu belum? Belum? Oke, nanti kita pelajari. Sebelumnya Burom mau kalian satu orang membaca ya, membaca surah Al-Maun ya. Siapa yang mau membaca? Silahkan angkat tangannya. Ayo, siapa yang mau? Alah, nggak usah malu-malu. Ayo, siapa yang mau? Ya, Mbak Ria, silahkan baca ya surah Al-Maun. Ya, ayo dibaca. Iya, shadaqallahul azim. Baiklah, Mbak Ria nanti belajar lagi ya. Jangan cepat-cepat. Kemudian kalau ini bukannya an ya, tapi alladzina-hum mendengung ang sholatihim sahun, nun mati bertemu dengan shot. Oke, baiklah anak-anak, sekarang kita belajar tentang arti dari surah Al-Maun. Nah, di sini ya, di ayat pertama ya, di ayat pertama ini kalian perhatikan ya, lihat ya yang di mos itu. Perhatikan di sini ada sebuah pertanyaan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itu sebuah pertanyaan. Siapa pendusta agama itu? Ngendikane Allah, katanya Allah, karena firman Al-Qur'an itu adalah firman Allah, berarti perkataannya Allah. Nah, Allah bertanya, tahukah kamu pendusta agama? Terus dijawab di kedua itu, ayat kedua. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalika, itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Pendusta agama yang pertama yaitu
orang yang menghardik anak yatim. Kemudian ayat ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Terus kemudian apa lagi? Apa lagi? Ayat keempat apa anak-anak? Coba dibaca ayat keempat itu. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Loh Bu, kenapa Bu? Orang sholat kok celaka? Padahal kan orang sholat itu adalah menjalankan perintahnya siapa? Allah. Lah kok malah celaka? Nah, di sini dijawab di ayat kelima. Apa itu? Alladzina hum yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Wayai sholat, wayai azan ya, waktunya azan dikumandangkan malah apa? Main-main. Ya toh, pas waktu subuh kedengaran as-salatu khairum minan naum, malah apa? Tidur. Siapa tadi yang sudah sholat subuh? Iya, sudah sholat subuh? Alhamdulillah kalau sudah sholat subuh semua, berarti di sini tidak ada muridnya yang lalai dalam sholatnya. Terus kemudian ayat ke-6, coba ayat ke-6 bagaimana? Alladzina hum yuraun, artinya yaitu orang-orang yang berbuat apa? Riya. Orang-orang yang berbuat riya. Riya itu apa toh, Cah? Pamer. Jadi kamu itu berbuat baik, terus kemudian kamu itu apa? Pamer, ditunjukkan ke orang lain. Misal kamu itu punya harta banyak, nanti kalau sudah dewasa, Allahumma amin. Ya, sudah punya harta banyak, kemudian mau menyumbang kan ke pembangunan masjid, tetapi karena punya rasa riya itu, rasa pamer itu, nah didokumentasikan, difoto jebret, terus kemudian kalian upload di sosial media, biasanya di WhatsApp ya, di status gitu, terus kemudian kamu foto, ini loh saya sudah habis nyumbang, habis 1 miliar begitu ya. Nah, mau enggak seperti itu? Tidak, karena itu tidak mendapatkan pahala, karena atas dasar pamer tadi. Terus kemudian apalagi nak? Ayat ke terakhir, wayang naunal maun, artinya ayat ke-7 itu dan enggan memberi bantuan dengan barang yang berguna. Tidak mau memberi bantuan, artinya punya harta yang banyak, terus kemudian hartanya itu bagus-bagus, bisa dibuat membantu orang lain, tapi karena enggan memberi bantuan tadi tidak mau memberikan barang bergunanya tadi kepada orang lain. Begitu anak-anak arti dan penjelasan dari surah Al-Maun. Jadi pendusta agama itu ada berapa? 5. Yang pertama apa? Menghardik anak yatim. Yang kedua, tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Oh, betul sekali. Terus kemudian yang ketiga, lalai terhadap sholatnya. Yang keempat apa tadi? Riya atau pamer. Terus yang terakhir apa? Enggan beri bantuan terhadap orang lain. Baiklah Bu Guru, di sini sudah capek anak-anak? Belum? Oh baiklah. Untuk lebih semangat di sini Bu Guru punya ice breaking, yaitu tepuk Al-Maun ya. Ya, bisa? Mau ice breaking? Mau. Oke. Kalau Bu Guru bilang tepuk Al-Maun, nanti kan kalian tepuk 3 kali. Oke, siap ya? Tepuk Al-Maun. Nama surah Al-Maun, artinya barang berguna. Surah ke 107, jumlah ayat 7, diturun
Yes, oke. Ya, baiklah. Kalian masih semangat ya, anak-anak. Sekarang selanjutnya Bu Guru akan berikan sebuah masalah. Masalah ini ya terjadi di sekeliling kalian. Ya, terjadi di sekeliling kalian. Nah, apa permasalahannya, Bu? Ya. Permasalahannya ada di sini, Bu Guru sudah paparkan di PowerPoint, yaitu permasalahannya adalah banyak individu yang kurang peka terhadap kebutuhan orang miskin. Jadi banyak kalian itu tidak peduli, ya, tetangga-tetangga tidak peduli terhadap orang miskin di sekitar kita, dan mereka yang sedang menghadapi kesulitan. Kadang ada tetangganya itu tidak bisa makan, kalian makan panggang, ya, makan gurami, tetangganya itu nggak bisa makan tapi nggak peduli, ya. Terus kemudian sebagian besar lebih fokus pada kehidupan pribadi. Yang penting keluarga saya makan, terserah orang lain mau makan atau tidak. Terus kemudian sebagian besar fokus tadi kepribadian sendiri ya, terhadap pribadinya masing-masing. Terus kemudian banyak yang mengabaikan orang-orang yang membutuhkan uluran tangan. Nah, itu tadi sudah dijelaskan ya. Tapi dijelaskan di surah Al-Maun, tetapi banyak yang terjadi di sekitar kita. Di sekitar kalian ada anak yatim? Ada. Terus kemudian di sekolah sini ada anak yatim? Ada. Terkadang kita tidak peduli dengan kesedihan mereka. Kalian punya ayah, kalian punya ibu, tetapi teman kalian tidak memiliki ayah. Betapa sedihnya. Nah, itu salah satu permasalahannya. Tugasnya adalah mencari contoh perilaku terpuji penerapan Quran Surah Al-Maun dalam kehidupan sehari-hari. Terus kemudian yang kedua, apa yang bisa kita lakukan untuk lebih peduli terhadap anak yatim di sekitar kita, ya. Kalian diskusikan per kelompok, ya. Per kelompok, nanti ketua kelompok berpresentasi ke depan. Oke, kelompok 1 yaitu Mbak Tisa, Mbak Akila, sama Mbak Ria. Terus kemudian kelompok 2 itu Mbak Atalia, Mbak Sania, sama Mbak Sahra. Terus kelompok 3 itu adalah siapa? Mas Pandu sama Mas Noval. Oke, siap ya untuk diskusi kelompok? Siap. Bu Guru bagi kalian kertas HVS untuk mengerjakan hasil diskusi kalian nanti, ya. Silakan diskusi, ya, terkait permasalahan yang Bu Guru paparkan tadi. Silakan. Ya, diskusi. Boleh buka buku paket dan sebagainya, boleh untuk referensi. Silahkan didiskusikan. Ya. Baiklah, kelompok 1 sudah? Oh ya, bisa ya, paham ya terhadap permasalahannya. Nah, udah diskusi tadi ini ya. Ya. Silahkan dilanjut. Nih kelompok 2 sudah? Sudah. Baik, paham ya semuanya? Ada enggak anak yatim di sekitar kalian? Ada. Tetangganya, terus teman-temannya ada? Ada. Terus kalian mau membantu tidak? Mau ya? Silahkan didiskusikan kembali. Oke. Ini kelompok 3 cowok 2 ini sudah belum? Sudah. Permasalahan yang
Bu guru angkat tadi ada enggak di sekitar kalian? Orang-orang yang tidak peduli dengan orang lain? Ada. Terus kemudian kalau kalian mau enggak membantu orang lain atau temannya? Mau. Oke, silahkan dilanjut ya. Waktu tinggal sedikit lagi, habis itu nanti kalian presentasi ya. Ketua kelompoknya sudah dipilih. Ketua kelompoknya dipilih, nanti mewakili untuk presentasi. Yang maju nanti ketua kelompoknya saja ya. Yang anggota kelompoknya bisa membantu temannya yang maju di tempat saja, oke? Yang kelompok lain memperhatikan ya. Ya, silakan didiskusikan lagi. Ya, baiklah anak-anak, sudah selesai tadi diskusinya? Oke, kalau sudah selesai, ini waktunya untuk presentasi. Nanti ketua kelompoknya maju ke depan untuk mempresentasikan. Baik, sebelum presentasi Bu Guru ada sebuah video tentang membantu anak yatim sedang kelaparan. Silahkan kalian simak dengan baik-baik ya. Pada hari Minggu pagi, Zidan dan Zahra sedang asyik bermain di halaman rumah. Zidan bermain mobil-mobilan, sedangkan Kak Zahra bermain boneka. Mereka berdua nampak sangat senang. Ketika mereka sedang bermain, nampak seorang gadis kecil membuka pintu pagar rumah mereka. Ia kemudian memberikan salam dan berkata, "Assalamualaikum, boleh saya minta tolong Kak? Saya belum makan hari ini dan saya sangat lapar," kata gadis kecil itu yang nampak sangat lemah. "Waalaikumsalam, tunggu sebentar ya Dik," kata Zahra. Ia kemudian berhenti bermain sejenak dan mengajak adiknya ke dapur untuk membantu mengambilkan makanan. "Zidan, kakak bawa nasi dan lauknya ya, kamu bantu bawakan air minum," kata Zahra. "Siap Kak, sudah aku ambilkan," kata Zidan dengan penuh semangat. Mereka berdua menyiapkan nasi, lauk, serta air minum untuk gadis kecil yang malang itu. Beberapa saat kemudian, Zidan dan Zahra kembali menemui gadis kecil itu. "Dik, ini ada nasi dan lauknya, silahkan dimakan dulu," kata Zahra. "Dan ini air minumnya," sahut Zidan sambil memberikan air minumnya kepada gadis kecil itu. Gadis kecil itu sangat gembira. Ia segera memakan dengan lahap makanannya karena sudah sangat lapar. Zidan dan Zahra tampak memperhatikan gadis kecil itu dengan tersenyum senang. "Terima kasih banyak ya Kak, sekarang aku sudah kenyang. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian," kata gadis kecil itu setelah menghabiskan makanan dan minumannya. "Iya, sama-sama. Amin," kata Zidan dan Zahra. "Saya pamit pulang dulu ya Kak. Assalamualaikum," kata gadis kecil itu berpamitan. "Waalaikumsalam. Iya, silahkan. Hati-hati di jalan ya. Silahkan datang kembali jika membutuhkan bantuan," kata Zahra sambil melambaikan tangannya kepada gadis kecil yang sederhana itu. Hari itu, Zidan dan Zahra merasa sangat senang karena telah menolong seorang gadis kecil yang sedang membutuhkan pertolongan. Zidan dan Zahra juga merasa bersyukur karena masih memiliki kedua orang tua, sedangkan gadis kecil yang malang itu tidak memiliki kedua orang tua lagi, sehingga harus mencari makan sendiri. Keesokan harinya sepulang sekolah, Zidan keheranan melihat kakaknya yang tampak bersedih. "Kenapa Kak? Kok kakak dari tadi kelihatan sedih?" tanya Zidan yang penasaran. "Tidak apa-apa, pensil kesayangan kakak hilang. Sepertinya jatuh di jalan," kata Zahra. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara seseorang yang memanggil Kak Zahra. Kak, tunggu sebentar
yang memanggil adalah gadis kecil yang kemarin meminta bantuan ke Zidan dan Zahra. "Ada apa, Dik? Kenapa sambil berlarian?" tanya Kak Zahra kepada gadis kecil itu. "Tadi ketika saya lewat di depan rumah kakak, saya menemukan pensil yang terjatuh ini. Sepertinya ini punya kakak," kata gadis kecil itu. Zahra lalu memperhatikan pensil itu. "Alhamdulillah benar, ini pensil kakak. Terima kasih banyak ya, Dik," teriak Zahra dengan senang. Demikian kisah Zidan dan Zahra membantu anak yatim piatu yang kesusahan karena mereka mau Baiklah, itu tadi ya kisah seorang anak namanya siapa? Zidan sama Zahra membantu anak yatim yang sedang kelaparan. Berarti itu contoh terpuji apa tercela? Terpuji. Ternyata pada suatu hari siapa tadi yang kehilangan pensil? Zahra kehilangan pensil, kemudian ditolong sama orang yang kemarin ditolong. Jadi kita harus senantiasa menolong orang lain. Baiklah, selanjutnya yaitu diskusi kelompok ya. Kelompok 1 yang diwakili oleh Mbak siapa tadi? Mbak Tisha, silahkan maju ke depan. Tepuk tangan dulu untuk menyamar teman kita. Oke, baik. Sini Mbak Tisha, agak ke sini. Ya. Yang lain mendengarkan, nanti kelompoknya membantu kalau ada pertanyaan ya. Ya, silahkan Mbak Tisha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Contoh perilaku baik dan penerapan Quran Surat Al-Ma'un dalam kehidupan sehari-hari adalah 1. Meningkatkan kesadaran terhadap sosial. Contoh perilaku menjadi lebih peka terhadap situasi sekitar dan menunjukkan empati terhadap kesulitan orang lain. Mengajak orang di sekitar untuk lebih peduli dengan kondisi anak yatim dan orang miskin. Tindakan sehari-hari dalam pertemuan keluarga atau acara komunitas, kita bisa berbicara tentang pentingnya peduli kepada sesama dan mengajak untuk bekerja sama. 2. Memberikan pendidikan dan keterampilan. Contoh perilaku, memberikan pendidikan atau pelatihan keterampilan kepada anak yatim atau orang miskin agar mereka dapat mengembangkan diri dan memperoleh keterampilan yang berguna untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Tindakan sehari-hari, menyelenggarakan kelas gratis seperti mengajarkan keterampilan tertentu atau pelajaran sekolah sehingga mereka dapat lebih mandiri dan memiliki peluang yang lebih baik di masa depan. 3. Menghindari sikap meremehkan. Contoh perilaku, tidak merendahkan atau memperlakukan anak yatim dan orang miskin dengan buruk. Kita harus melakukan menghormati mereka. Menghindari sikap sombong atau angkuh. Penerapan sehari-hari, memperlakukan anak yatim dan orang miskin dengan penuh penghargaan dan tidak membeda-bedakan mereka, bahkan dengan memberikan senyuman dan kata-kata yang baik. Demikian mempresentasikan dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali, tepuk tangan untuk kelompok 3. Baiklah, tadi presentasi dari kalian ya. Ada yang bilang kita itu menolong itu dengan cara apa? Berkata baik.
ya. Berkata baik itu sudah cukup membuat apa? Anak yatim itu menjadi bahagia, ya. Dengan senyuman, ya. Walaupun kalian tidak memberikan sesuatu, tapi kalau kalian itu berkata baik, terus kemudian apa? Senyum, ya, ketemu itu disapa, itu sudah senang. Oke, baiklah anak-anakku. Untuk refleksi hari ini kalian bagaimana dengan pelajaran pagi hari ini, senang atau tidak? Senang. Karena ada apa? Pelajaran baru tentang sikap kita terhadap orang-orang yang kurang beruntung. Maksudnya kurang beruntung ini kenapa? Karena kurang atau tidak memiliki orang tua. Terus kemudian Bu Guru akan menarik kesimpulan, ya. Kesimpulan dari surah Al-Maun ini, ya. Agar kalian paham kesimpulan pada pagi hari ini pelajaran kita itu Bu Guru tuangkan dalam sebuah lagu, ya, Cah. Bu Guru tuangkan dalam sebuah lagu agar kalian itu mudah untuk apa? Memahami, terus menghafal. Kalian tahu enggak lagu Salatullah Salamullah? Tahu? Tahu. Nanti cuma lirik lagunya dirubah seperti gini. Ayo kawan kita belajar, pelajari surah Al-Maun. Bisa? Bisa. Hitungan ketiga nanti kalian bareng-bareng ya sama Bu Rob, ya. 1, 2, 3. Ayo kawan kita belajar, pelajari surah Al-Maun. Al-Maun barang yang berguna, 7 ayat jumlah isinya. Pelajaran surah Al-Maun ada 5 pendusta agama. Mari kita menjauhinya agar selamat dunia akhirat. Yang pertama, mengherdikan anak yatim. Yang kedua, tidak beri makan miskin. Yang ketiga, lalai sholatnya. Yang keempat, berbuat ria. Yang kelima, enggan beri bantuan pada orang yang membutuhkan. Semoga Allah selalu jauhkan sifat pendusta yang demikian. Ya, baiklah anak-anakku. Di situ tadi dalam lagu diterangkan pendusta agama itu ada berapa? 5. Ya, yang pertama apa? Mengherdikan anak yatim. Yang kedua? Tidak memberi makan orang miskin. Jadi kesimpulannya itu pendusta agama ada 5. 1, mengherdik anak yatim. Jadi kita tidak boleh mengherdik anak yatim. Membentak-bentak anak yatim itu tidak boleh. Terus kemudian yang kedua itu tidak beri makan miskin. Kita harus memberi makan orang yang membutuhkan, memberi bantuan kepada orang lain. Terus yang ketiga, lalai sholatnya. Kita harus apa? Rajin sholat tepat waktu, betul sekali. Terus kemudian yang keempat, berbuat ria. Artinya kita tidak boleh apa? Tidak boleh apa? Pamer. Kalau kita mau, ya, kalau kita mau tidak disebut orang yang pendusta agama, ya, kita itu tidak boleh ria. Terus yang kelima apa tadi? Enggan memberi bantuan. Kita harus apa? Mau memberi bantuan. Ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada ditanyakan, ya, Bu Guru ada, ya, kalian nanti kerjakan
Ya, LKPD, lembar kerja peserta didik interaktif, yaitu lembar kerjanya itu udah Bu Guru buatkan di link ya, live worksheet. Nanti kalian lihat di HP kalian, terus nanti kalian kerjakan untuk apa? Untuk mengetahui apakah kalian itu sudah paham atau belum. Oke, ya. Baiklah anak-anakku, sebelum Bu Guru akhiri materi kita pada pagi hari ini, ya, Bu Guru ada satu motivasi, yaitu kalian ya harus senantiasa berbuat baik sekecil apapun, karena ya apa yang kalian lakukan itu akan memberikan perubahan terhadap orang lain, senaja walaupun sekecil ya, sekecil apapun, walaupun hanya sebuah senyuman ya, itu sudah perbuatan baik atau tidak? Walaupun hanya senyuman itu sudah memberikan apa? Ketentraman dalam hati orang lain. Fahim tuh? Iya. Ayo syukran ala ihtimamikum jami'an. Mari kita akhiri pelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.